Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pencinta kebun, pencinta bertani, pencinta coklat, ini pada hari ini hari Senin tanggal 17 Februari 2025, kita akan menanam alpukat jenis siger ya. Alpukat jenis siger ini, alpukat ini sudah berumur 2 tahun yang ada di pot, akan kita pindahkan di penanaman yang ada di depan rumah. Ini adapun yang dilakukan, yang pertama itu kita buat lubang. Lubang ini sekitar 1 meter kali 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 70 cm ya. Pertama-tama kita berikan pupuk dasar yaitu kompos yang kita ambil dari kandang ya, dari kandang yang memang kita pastikan ini sudah menjadi pupuk sehingga tidak berbahaya, akan mendatangkan jamur dan sebagainya. Kemudian langkah kedua, ini Pak Sis ini sedang membuka pot yang dibawa dari pembibitan ya. Ini kita buka pelan-pelan ini. Nah, sebelum kita menyaksikan penanaman, kita jelaskan lebih dulu bahwa media tanamnya yang diperlukan di sini adalah ini abu sekam ya. Abu sekam ini kita datangkan dari pabrik padi yang ada di Lampung Timur. Kemudian nanti abu sekam ini akan kita aduk dengan tanah ya, dengan perbandingan 1:1 atau 50% tanah, 50% abu sekam ini. Kemudian kita aduk ya, kita aduk merata, kemudian kita timbun. Nah, rencananya akan kita timbun ini. Nanti setelah kita timbun, kemudian kita kocor dengan air. Kita kocor dengan air secukupnya. Secukupnya itu dipastikan sampai basah lubang tanamnya. Nah, ini Pak Sis ini sedang membuka potnya ya, yang kita lihat. Kita lihat ya cara membukanya ini. Nah, ini seperti itu. Harus dipastikan bahwa media tanam yang ada di tanaman sebelumnya itu tidak pecah. Karena kalau pecah ini akan menghambat pertumbuhan karena akarnya akan terganggu. Nah, kita dengan hati-hati. Nah, ini sudah terbuka ya, para penonton ya, nah ini kemudian kita media sekamnya, sekam bakarnya kita buka, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, sebelum kita melihat ini, kita tanam di lahan perkebunan ya. Lahan perkebunan ini yang kita padukan ya, dengan kolam gurame, itu kolam guramehnya. Kolam gurame, kemudian dengan ada ternaknya, ada bebeknya, kemudian ada ayamnya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan sumber gizi ya, sumber gizi gratis yang swadaya ya. Ini sesuai dengan programnya Prabowo, itu swadaya pangan. Nah, ini sudah merintis ini swadaya pangan ini. Jadi ayam, bebek kita siapkan untuk lauk, kemudian ikan kita siapkan, kemudian sayuran kita siapkan, ini ada kata dan sebagainya, pisang juga kita siapkan. Nah, kita lanjutkan dengan penanaman alpukat. Nah, ini seperti itu ya. Kita aduk itu abu sekamnya, kita aduk
eh, ya semerata mungkin ya, semerata mungkin. Aduh, ini eh, jadi ini nanti eh, kawan-kawan sekalian nanti bisa dilihat eh, YouTube-nya ini di channel Tri Santoso ya. Eh, silahkan di like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis dan itu akan memberi semangat kepada kami yang sedang bertani, menanam kebun, menanam alpukat ini ya. Jadi kita bertanam ini di samping tentu saja yang kita harapkan adalah hasilnya, tetapi kita agar kita punya kegiatan ya, refreshing dan ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu menyebabkan kita berkeringat dan keringat itu adalah membantu metabolisme tubuh. Ini dalam rangka juga mengatasi penyakit-penyakit metabolisme yang biasanya diderita oleh manusia atau orang-orang yang berusia di atas 50 tahun seperti diabetes, kolesterol dan asam urat. Jadi ini tidak semata-mata bertanam mengejar hasil, tapi juga ya mengejar sehat, mengejar senang, ya mengejar bahagia, ya tentu saja mengejar hasil ya. Mohon doanya mudah-mudahan yang kita lakukan ini ada hasilnya ya, ada hasilnya dan ini bisa dicontoh Bapak Ibu sekalian. Ini sekalian bisa dicontoh, kita lihat, kita contoh. Halaman rumah itu jangan dibiarkan kosong ya. Halaman rumah jangan dibiarkan kosong. Ditanam, ditanam tanaman yang bermanfaat, yang berguna. Berguna. Bisa tidak selalu harus kebun pukat, tapi juga tanaman-tanaman kayak tanaman-tanaman pengobatan tradisional kayak jahe ya, kemudian kunyit, kemudian kencur dan segala macamnya. Ya kalau perkebunan ini juga boleh, bagus juga. Nah ini bagus sekalian nih. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ini sedang ditimbun ya. Nah, ditimbun nanti akan merata. Nanti kita akan laporkan sebulan berikutnya seperti apa hasil pekerjaan kita hari ini. Insya Allah dalam setiap 1 bulan nanti akan kita update ya, kita lihat perkembangannya seperti apa pohon alpukat yang kita tanam depan rumah ini setiap bulannya dan kira-kira akan buah kapan. Nah, nanti akan kita coba ikuti ya petunjuk bagaimana cara menanam alpukat yang benar dan baik ya, memperhatikan olah tanah ya, karena olah tanah ini bagian yang penting juga. Karena kalau olah tanahnya tidak benar itu nanti habis pupuk berapapun ini pohon susah tumbuhnya gitu. Jadi kita maksimalkan olah tanah. Nanti berikutnya kita antisipasi pemupukannya ya. Pemupukannya nanti kita usahakan dalam paling lambat 1 bulan sekali. Tapi saya rencanakan itu setengah bulan sekali saya pupuk ini. Sampai buah ini siap dibuahkan. Nanti kalau sudah siap dibuahkan, kita juga akan tetap pupuk, tapi mungkin rentangnya kita perpanjang. Kemudian yang perlu diantisipasi juga berkaitan dengan hama ya. Hama ini yang sering menyerang pohon alpukat ini, yang pertama itu hama yang berkaitan dengan serangga ya, tukutuan ya, kemudian semut, ulat ya, ulat. Nah itu kita bahas insektisida ya, dan nanti kita bersihkan ya, tidak harus mahal. Kemudian yang kedua yang kita perlu antisipasi adalah jamur. Jamur itu yang nanti akan membuat busuk akar dan batang itu. Maka juga kita akan antisipasi dengan fungisida ya. Fungisida itu obat pembasmi jamur. Yang tidak kalah penting adalah penyiraman rutin. Ya, penyiraman rutin ini karena pohon alpukat ini pohon yang membutuhkan air dalam jumlah banyak dan besar. Jadi yang perlu diperhatikan juga irigasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ibu sekalian bahagia, hidup bahagia, sehat sentosa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.